Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yang tentunya baru IPO gitu ya. Dan ini mungkin bisa menjadi pembelajaran kita gitu ya, melihat untuk IPO misalnya Bukalapak atau misalnya Gojek, Tokopedia, Goto yang jauh lebih terkenal namanya gitu. Tapi sebetulnya ini adalah pembelajaran mungkin yang Mark Minervini kasih gitu ya, ketika dia ditanya apakah dia pernah membeli saham IPO. Tentunya tidak gitu. Kenapa? Karena dia menunggu terjadinya base IPO seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin di Goto gitu ya, dia tahapannya baru sampai ke hampir V-shaped recovery, mungkin baru sampai sini. Tapi dia belum membentuk base yang cukup banyak gitu ya. Nah, kalau Mark Minerv ini kan dia lebih selalu memperhatikan risk reward gitu ya, dan dia tidak tahu yang namanya IPO tuh risk rewardnya belum bisa dihitung karena belum ada teknikalnya gitu. Jadi market belum menilai si harga sahamnya itu gitu. Jadi kalau kita bisa lihat nih ya, dia baru turun lalu naik. Nah, tapi memang di sini tuh naiknya cukup dahsyat tuh kan. Kalau di sini kelihatan nih volumenya udah makin lama makin berkurang. Sekalinya naik dahsyat ya ada reversal gitu. Tapi kapan yang beli, tunggu VCP-nya. Karena si Mark Minerv ini selalu mengajarkan seperti itu. Kita lihat si saham yang tadi ya, si Sumber Mas Konstruksi. Nah, jadi ini memang perusahaan konstruksi dan ini kelihatan nih gitu ya. Walaupun pas pertama IPO-nya dikebawahin, nah ini lihat dia udah mulai ada mantul. Volumenya makin lama makin kecil. Di sini udah habis banget gitu. Nah, ini adalah peluang yang sangat baik untuk membeli saham, apalagi kalau setelah terbentuk base kayak gini gitu ya. Dia masih belum tahu nih trennya, ini kan ceritanya mungkin masih sideways gitu ya. Nah, mungkin ini kan ceritanya masih sideways tapi udah jelas nih gitu ya, ada peluang untuk masuk gitu ya. Nah, masuknya di mana gitu kan, biasanya nih kita hitung volatilitas tuh. Di awalnya memang serem nih karena IPO, nggak, kita nggak tahu, oh mungkin nih pas IPO terus turun 47%, pastinya sudah masuk ke batas cut lossnya orang-orang gitu ya. Ini jadi 20%, dia masih cukup besar. Di sini tuh dia semakin kecil, yang terakhir ada di sini 9%. Nah, sebetulnya terakhir mungkin kita bisa lihat sih ya, tarik garisnya antara di sini. Oh, jauh lebih aman ya nunggu di highestnya ini gitu. Tapi di sini kan Mark Minerv ini bilangnya chip gitu ya. Nah, di sini pun sebetulnya udah bisa masuk nih, supportnya udah kelihatan di sini. Udah cup. Nah, jadi kalau kita ngitung risk rewardnya gitu ya, kalau mau yang pastinya kita lihat nih, kalau kita beli jika break di sini, kita lihat risk kita adalah si 8,5% ini. Ini adalah risknya kita. Tentunya kita mencari keuntungan upside yang lebih, hampir 2 kali lipat gitu ya, 16 persenan. Ya di sini memang belum sampai, cuman ya kelihatannya sih kalau udah terbentuk base break ini terus dia masuk ke uptrend gitu ya, itu udah jelas. Ini kan karena yang paling penting adalah ngebreak si resisten ini. Ketika dia bisa ngebreak resisten ini gitu ya, dia udah jelas dan membuktikan kalau dia masuk ke si stage 2 uptrend. Dan kita lihat gitu, setelah itu ya pastinya tinggal trend following ya pastinya gitu ya, 18% seperti ini, 16% seperti tadi gitu ya. Kayaknya sih bisa didapat seperti itu. Dan tentunya kita lihat juga si laporan keuangannya, walaupun memang karena baru IPO dia belum terlalu banyak melaporkan, kecuali kita melihat si laporan keuangan yang dikeluarin oleh perusahaannya gitu.
Nah ini kan terlihat sangat bagus nih, bahkan setahun kemarin sama 6 bulan di 2021 dia lebih gede 6 bulan di 2021. Berarti kalau akhir penutupan 2021 pastinya kalau stabil gitu ya, dia bisa growth-nya bisa ratusan persen seperti itu. Net income-nya pun sama tuh, bahkan di akhir tahun dia malah melaporkan, kita coba ya lihat, itu kan karena totalnya. Nah ini dia annual net income di 2020 3176, sedangkan di 6 bulan pertama 3176 tuh dia bisa lebih meningkat. Tadi berapa? Net income annual 2020 2499. Ya ini berarti ini juga udah cukup besar banget gitu ya peningkatannya. Kalau akhir tahun mungkin bisa lebih gede lagi gitu. Jadi ada cerita juga sih di balik si saham ini, dimana dia memang benar-benar bisnisnya menghasilkan uang gitu, bahkan double digit growth gitu ya. Tapi si growthnya itu biasanya ini operasinya masih negatif sih. Cuman sama perusahaan konstruksi itu susah dibilang untuk cash flow from operating activities karena ya proses penerimaan dan pengeluarannya. Soalnya biasa dia pakai termin seperti itu gitu. Nah, biasanya cash receipt-nya pasti lebih terlambat daripada cash payment-nya. Karena kan dia dibayar misalnya dibayar lunas setelah 3 bulan setelah konstruksinya jadi. Selama 3 bulan itu biasanya ada garansi nih gitu, nih bangunan nggak kenapa-napa gitu ya. Setelah 3 bulan terbukti nggak kenapa-napa baru dia dibayar, jadi telat banget. Nah kalau dia membukukan revenue-nya cukup tinggi, berarti ya pengeluaran modal yang dia keluarin juga untuk membangun sesuatu juga jauh lebih tinggi gitu. Dan konstruksi ini sebetulnya negatifnya adalah kalau misalnya dia mengerjakan proyek jangka panjang yang terus-terusan ada, nah tentunya itu si revenue-nya akan bisa cukup naik, cukup tinggi gitu. Nah tapi perusahaan ini tergantung dari tender-tender yang mereka dapat gitu. Sama lah dengan perusahaan konstruksi lainnya gitu ya. Cuman ketika si tender-tender itu mereka nggak dapat, revenue-nya bisa drop jauh gitu. Nah, tapi tentunya kalau memang membentuk VCP dan akhirnya uptrend, tentunya akan ada data-data nih. Kayak gini nih, kita sebetulnya tidak tahu datanya seperti apa, karena dia belum keluar, bahkan di Desember 2021 pun belum keluar, tapi berbeda dengan si institusi-institusi yang sudah ada gitu. Mungkin mereka mengetahui info ya jauh lebih up to date gitu. Jadi sebetulnya kita sebagai retail biasanya kekurangannya adalah kita telat nih infonya gitu ya. Cuman kita bisa keluar masuk cepat. Kalau big fund kan nggak bisa keluar masuk cepat, tapi mereka punya info yang jauh lebih awal. Jadi ketika info mereka ngeliat nih ini ada bau-bau yang bagus gitu, mereka udah mulai akumulasi si saham tersebut gitu, padahal sahamnya belum dinaikin. Nah, hal-hal tersebut yang perlu kita perhatikan. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like dan komen. Jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.